Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Aufi Muzakiyah dari Ilmu Komputer kelas A dengan NPM 2517051029. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai tugas pengganti dari pelatihan sidang kemarin. Untuk materi yang pertama itu ada membangun pola pikir mahasiswa yang bertujuan untuk pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Untuk pemateri di acara pelatihan kemarin ada Kak Putra selaku Ketua Himakom periode 2025. Berikut pengalaman dan riwayat organisasi beliau. Di sini ada materi perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Mulai dari tingkat pendidikan, mahasiswa tentu dari perguruan tinggi, baik universitas, institut, politeknik, ataupun sederajat lainnya. Lalu untuk siswa, itu dari sekolah dasar, SMP, dan juga SMA. Dari bidang kemandirian, mahasiswa harus bisa mandiri, bisa mengatur waktunya sendiri juga, dan belajar secara mandiri dan tidak semuanya harus dijelaskan oleh dosen. Sedangkan siswa itu masih dibimbing oleh guru. Semuanya diarahkan oleh guru, mulai dari materi ataupun persiapan untuk ujian nantinya. Lalu dari cara belajar, mahasiswa itu lebih banyak diskusi, riset, project based, dan analitis. Sedangkan mahasiswa itu menghafal dan mengikuti kurikulum yang berlaku pada saat itu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu masih di bawah pantauan guru dan juga mengikuti aturan kurikulum saat itu. Dan peran mahasiswa itu lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan. Mahasiswa sudah bisa menyuarakan pendapatnya karena dianggap sudah cukup matang untuk bisa memberikan suatu ide ataupun kritiknya terhadap sesuatu. Sedangkan siswa itu ruang keputusannya terbatas karena dianggap mungkin pendapatnya belum terlalu baik dan kadang masih terlalu dibatasi oleh dewan gurunya. Lalu dari segi pengembangan diri, mahasiswa itu harus bisa aktif berorganisasi, harus mencari magang dan juga portofolio. Ini kita lakukan sebagai persiapan kita nanti untuk menghadapi dunia kerja. Sedangkan siswa itu masih fokus pada pembelajaran dasar. Dia belum terlalu melebar ke urusan eksternal di luar sekolahnya. Masih di sekitar lingkungan sekolahnya, tempat dia melaksanakan pendidikan. Lalu dari segi persiapan kerja, mahasiswa itu mulai membangun karir dan pengalaman. Balik lagi ke poin sebelumnya, yaitu dengan cara aktif berorganisasi, magang, dan juga membangun portofolio. Sedangkan siswa itu masih di tahap eksplorasi minat. Jadi kadang ada siswa yang bisa mengikuti lebih dari 3 ekstrakurikuler karena masih penasaran dia bakatnya di mana dan minatnya di mana. Sedangkan untuk mahasiswa harapannya sudah tahu bakat di mana, minat di mana, jadi tinggal menentukan wadah mana yang cocok untuk mengembangkan dirinya. Di sini ada realita pendidikan masa kini di Indonesia dari X dan juga dari beberapa sumber lainnya. Di sini menjelaskan bahwa mahasiswa ataupun lulusan S1 itu justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Dan juga untuk di dunia kerja, banyak yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil ketika dia berkuliah. Dan di sini juga ada berita yang menjelaskan bahwa dengan AI, lulusan ilmu komputer susah mendapat kerja. Mungkin ini balik lagi ke diri masing-masing nantinya. Bagaimana kalian bisa mengembangkan kemampuan soft skill agar bisa bersaing di dunia kerjanya. Di sini juga ada alasan mengapa mahasiswa itu jarang mau ikut organisasi. Bahkan ada beberapa yang memilih untuk kuliah pulang gitu, atau kita sebutnya dengan kupu-kupu. Nah, pertama itu ada yang merasa tidak punya waktu
takut mengganggu akademik, dan takut keluar dari zona nyaman. Mungkin dia merasa tugasnya sudah banyak, takut nanti tugasnya malah tidak bisa dikerjakan karena bertabrakan dengan jadwal ataupun kegiatan di organisasi. Dari situ juga dia bisa jadi belum paham manfaat organisasi itu apa. Terus takut dengan beban tanggung jawab dan merasa organisasi buang waktu tanpa menghasilkan uang sama sekali. Dan kurang motivasi dan tidak punya tujuan yang jelas. Padahal pada kenyataannya, persyaratan magang dan kerja itu salah satunya adalah seseorang yang harus aktif berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi di bidang kemasyarakatan. Baik, sekian materi dari membangun pola pikir mahasiswa. Selanjutnya ada materi tentang teknik sidang. Apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Artinya ketika kita ada di sidang, itu tidak bisa bebas mengutarakan apapun, maksudnya tanpa ada terikat dengan aturan yang kita tetapkan. Karena jika tidak aturan bisa sampai kemana-mana mungkin pembahasannya. Lalu ada musyawarah besar. Musyawarah besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Alur dari persidangan itu yang pertama, pengesahan tata tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, evaluasi kinerja kepengurusan, sidang komisi, sidang pleno, dan pemilihan ketua wakil ketua. Apa perbedaan antara sidang komisi dan juga sidang pleno? Sidang komisi ini adalah sidang yang dibahas dalam sidang ini lumayan spesifik dan terdiri dari anggota-anggota dari komisi itu sendiri. Sedangkan sidang pleno ini merupakan sidang terbuka, di mana orang dari luar pun bisa berpendapat dan juga memberikan saran di sidang pleno ini. Lalu ada unsur-unsur persidangan. Unsur-unsur persidangan itu harus ada peserta sidang, pimpinan sidang, materi sidang, ruangan sidang, perlengkapan sidang, dan juga tata tertibnya. Hak dan kewajiban dari peserta sidang. Peserta penuh, ini pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Hak peserta penuh, ini hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Sedangkan peserta peninjau, ini orang-orang yang diundang seperti alumni dan juga BP, artinya orang yang di luar dari organisasi inti ini. Hak peserta peninjau hanya ada satu, yaitu hak berbicara. Kewajibannya untuk seluruh peserta sidang itu menaati tata tertib persidangan, menjaga ketenangan persidangan, agar tidak adanya terjadi keributan dalam ruang sidang tersebut untuk menentukan keputusan terbaik setelah sidang. Lalu ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini ada 3 orang. Pimpinan sidang pertama itu memimpin penuh jalannya persidangan. Pimpinan sidang kedua itu membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi. Dan pimpinan sidang ketiga ini sebagai notulensi hasil dari persidangan. Artinya ketiga pimpinan sidang ini bekerja sama untuk mencatat segala bentuk keputusan, segala bentuk pendapat yang ada di ruang sidang tersebut. Lalu ada beberapa istilah dalam persidangan. Yang pertama itu interupsi. Ini merupakan hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Jadi ketika forum di sidang ini sudah melenceng, seseorang bisa interupsi untuk menghentikan jalannya sidang ini untuk sementara. Lalu ada pending, memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Artinya ada sesuatu yang perlu dibahas. Jadi pending ini untuk para pimpinan sidang membahas apa yang disampaikan mungkin. Lalu ada lobbying.
Ini metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Setelah diskusi panjang, kita tidak menemukan titik akhir dari keputusan bersamanya. Lalu ada voting, ini digunakan untuk jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Jadi setelah diskusi panjang tidak ada akhir, jadi supaya ada hasil, kita melakukan voting dari pemilihan mayoritas. Lalu ada skorsing, ini penundaan persidangan untuk sementara waktu. Baik, sekian materi tentang teknik sidang. Dan berakhirlah 2 materi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian dan juga kesalahan pemahaman dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.